Terima kasih pada Mas Ahmad Nur Hidayat dan Bang Fahri dan ada Mas Andi Rahmat dan saya Iqbal. Jadi ketika harga minyak kemarin diumumkan oleh Presiden bahwa itu secara mungkin di luar prediksi semua. Biasanya sejak dulu itu pengumuman kenaikan BBM itu biasanya jam 11 malam atau setengah 12 malam. Ini baru kejadian dilakukan pada Sabtu siang. Hmm. Nah, kenapa saya terus mengkritisi sisi hulu? Karena kita tahu kalau dulu kita eksportir migas. Sejak Betul. 2004 kita menjadi net importir. Artinya produksi minyak kita dari waktu ke waktu semakin menurun. Hmm. Yang dulunya kita sempat jaya sampai 1,5 juta barrel, tapi konsumsinya masih di bawah 1 juta. Sehingga itu menjadi sumber pendapatan menopang APBN untuk kegiatan pembangunan di era Orde Baru. Dalam proses waktu, sesuai dengan mungkin upaya eksplorasi yang mungkin minim dengan berbagai resiko tinggi, produksi minyak itu secara alami pasti ada penurunan, decline. Artinya seiring dengan menuanya upaya eksploitasi yang secara terus menerus itu pada titik tertentu dia akan turun produksi itu. Itu yang hal alami. Biasanya dilakukan eksplorasi yang intensif untuk menutupi decline dari produksi setiap lapangan di hulu. Nah, di saat ini tentu di saat harga minyak bumi mencapai 100 US dollar sampai melebihi, sampai ada kemarin mencapai 107, harusnya sektor hulu ini menumpang menumpang ke pendapatan sektor hilir yang tertekan. Hmm. Karena kita lihat dengan restrukturisasi yang dilakukan Pertamina, terjadilah subholding hulu, upstream, kemudian ada subholding hilir, yaitu kilang, kemudian ada untuk distribusi dijalani oleh Pertamina Patraniaga. Ternyata mereka ini antar subholding ini terjadi transaksi yang menjadi tidak efisien. Ya, tidak efisien. Yang kalau dulu menjadi satu buah holding, dipecah itu di unbundling itu menjadi malah tidak efisien. Hmm. Jadi saya sempat pada awal Agustus menanyakan kepada Korsek Pertamina Kilang, saudara Irto Ginting, maupun ke Korsek Patraniaga ya, Irto Ginting dan Korsek Pertamina Kilang, Hmm. Ibu Mila Suci. Apa yang abang Saya tanyakan? tanya, Hmm. saya tanya ada berapa poin? Berapa kapasitas kilang Pertamina sekarang yang berjalan? Itu dijawab hampir 1 juta, tetapi pada prakteknya hanya sekitar 800.000 barrel sampai 900 dengan asumsi tidak ada shutdown kilang, tidak ada kejadian apa-apa. Sementara konsumsi BBM kita itu per hari 1,5 juta. Oleh sebab itu akan terjadi defisit BBM. Ya. Nah, oleh Pertamina Patraniaga setiap hari diimpor 400.000 barrel per hari untuk menutup defisit dari kilang produk BBM. Saya tanya, apakah mana lebih murah kalau Patraniaga membeli BBM produk kilang atau impor dari Singapura? Hmm. Itu mereka tidak berani jawab. Nggak berani. Karena setahu saya lebih murah Pertamina ini impor dari uh, Singapura, kilang Singapura, daripada beli dari Pertamina kilang. Ini cilaka ini. Artinya tidak efisien Pertamina kita gitu bang. Yes, itu di sisi hilir. Belum lagi di sisi hulu. Hmm. Di sisi hulu itu kan harusnya biaya produksi per barrel itu harus rendah. Rata-rata lapangan minyak Pertamina ini pasti di atas 30
dolar per barrel. Kalau di Timur Tengah bisa di bawah 10 dolar. Nah, lapangan Pertamina rata-rata itu kalau diambil rata-rata saya pikir di atas 30 dolar per barrel. Ya, 30 dolar. 3 kali lipat tidak efisien dibandingkan Timur Tengah ya, Bang? Ya, bisa jadi begitu. Ya. Karena ya di mana? Ya, mungkin di dalam CAPEX maupun CAPEX biaya operasinya ada dugaan markup. Ya. Malah saya menemukan dokumen sinergi inkorporasi yang dilakukan oleh Pertamina Hulu di awal Januari 2020. Dokumen sinergi inkorporasi yang dilakukan di Yogyakarta pada Januari, proyek di Hulu itu totalnya 5,9 miliar dolar. Itu diambil hampir separuhnya, dilakukan proses bisnisnya main tunjuk langsung dengan anak-anak usaha. Nah, kalau main pola tunjuk langsung ini, saya perkirakan terjadi inefisiensi sampai 20%. Dan cilakanya setelah anak perusahaan ini mendapat pekerjaan dari subholding masing-masing, malah diperjualbelikan, disubkonkan kepada pihak kontraktor swasta nasional. Padahal kalau itu dilakukan dengan proses tender yang terbuka, Pertamina itu akan mendapat kontraktor yang lebih kompeten dan harga lebih murah. Tetapi ini mungkin jalan yang mudah untuk ada mungkin upaya-upaya, saya nggak tahu ini apakah ada, saya dengar juga ada tim ses capres sudah masuk ini, apakah ada permintaan itu, saya wallahu a'lam. Mungkin kawan-kawan yang punya jaringan ke DPR bisa melacaknya. Tapi saya sudah dapat inisial nama siapa tim ses capres yang sibuk dari kantor ke kantor anak-anak perusahaan Pertamina ini. Untuk persiapan 2024. Dari satu calon itu, atau beberapa calon, Bang? Saya dengar satu calon. Oh, satu calon. Mungkin Pak Ahmad sudah paham lah itu. Saya nggak perlu sebut. Iya. Kalau satu calon ya berarti kalau bisa banyak kita calon tebak lah. biasa aja. Ini kalau satu calon sudah paham lah Pak Ahmad siapa itu orangnya. Inisial namanya pun saya sudah dapat. Oh, dan siapa inisialnya, Bang? Saya sebut aja F. Kalau dalam kasus Rudy Rubiandini yang dulu SK sempat namanya muncul itu. Inisial capresnya F atau tim? Bukan, inisial kibusnya ini, pemainnya ini. Oh, oke. Pemainnya inisialnya F. Nah, nanti cek aja. Ferdi Sambo. Jadi ada Sambo Fahri juga. Hamzah. Nah, itulah hal-hal yang saya anggap ada kesalahan dari pemerintah. Kalau kita lihat siapa pejabat kepala SKK Migas sejak era Pak Jokowi, yaitu Pak Amin Sunaryadi dan Dwi Cipto. Backgroundnya bukan perminyakan. Iya, KPK beliau. Ya, ini kan bukan ini kan harus ada eksplorasi, itu harus dituntut leadernya itu yang punya berani spekulasi, namanya eksplorasi. Resiko bisnis di minyak itu sangat tinggi. Tetapi dengan teknologi yang sudah maju, resiko itu bisa diminimalisasi. Jadi kesalahannya, lihat Menteri SDM, tidak ada background perminyakan. Arifin Tasrif dulu bergerak dulu banyak berkiprah di petrokimia, ya sempat juga di situ pernah di Rut Pertamina. Jadi ini di penempatan orang-orang yang di posisi penting ini pun udah menjadi problem tersendiri saya lihat. Kemudian kita kembali ke soal apa Pertalite ini, kenapa dia bisa harganya begitu mahal? Karena binatang Pertalite ini baru muncul di 2018. 2018 Pertalite RON 90, sementara ada SPBU swasta RON 89 jualnya lebih murah. Ya. Kenapa terjadi Pertalite tidak efisien harganya, Bang? Nah, kan saya tanya lagi kemarin sama Irto Ginting. Saya dapat bocoran berapa Mogas 92 di pasar Singapura. Karena saya mendapat berita Pertamina membeli Mogas itu per barrel $107.
Padahal di publikasi MOP sana hanya 107 dolar. Jadi ada selisih 5 dolar. Pertamina kalau belinya tadi berapa Bang? 112 berarti? Ya, per barrel. Per barrel 112. Ya, kalau ada kemahalan 5 dolar per barrel, kalikan aja per hari gitu 400.000 barrel, Mas Ahmad. 200.000 per hari. Per hari 200.000 ya. Ya, per hari 400.000 kali aja. Itu di luar minyak mentah. Itu produk BBM. Miliaran Bang, 4 miliar lah kira-kira hampir. Jadi kalau setahun aja bisa untuk biaya capres ini. Ya. Saya tanya, kalau formulasi saya masukkan ke formulasi BBM yang diterbitkan oleh Kementerian SDM, Kepmen SDM nomor 62 2020 yang ditandatangan oleh Pak Arifin Tasrif, formulasinya adalah MOP Moga 92 kali rata-rata dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar plus konstanta 1.800 per liter. Iya. Ya. Temunya berapa tuh Bang rupiah ini? Nemu saya harga keekonomian itu sudah ditambah dengan PPN dan PBBKB. Ya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya. Saya menemukan harga keekonomiannya sekitar 14.800. Itu untuk Pertamax 92. Pertamax 92, ya 14.800. Ya, 14.800. Kalau saya sudah kirim tadi ke Gelora TV, kalau kita lihat tabel yang dikeluarkan oleh Pertamina secara rutin tiap bulan ada per 2 minggu untuk BBM industri. Tadi saya udah kirim, mungkin bisa ditampilkan. Mungkin bisa ditampilkan teman-teman host. Ya. Ada tabelnya, ini menarik ini. Ada tabel, ya. 14.800, kalau Pertamax itu kan naiknya kemarin diumumkan 14.500. 14.500. Tetapi harus ingat, karena dia BBM umum, Pertamina mensubsidi, bukan negara. Karena dia dalam peraturan Presiden 191 2014, ya. Ini coba kita lihat ini. Ini bulan Juli ya. Mungkin diperbesar ya? Kalau ya udah nggak, ini bulan Juli. Lihat ini harga keekonomiannya berapa itu. Itu di luar pajak nih. Kalau Pertamax itu 19.700. Ya, grafik atas dulu berarti ya? Ya, grafik atas yang bawah. Ini katanya BBM industri. Kalau BBM industri, alangkah sedihnya industri di dalam negeri ini membeli BBM luar biasa mahalnya. Ini resmi dari saya sudah konfirmasi data ini ke Pertamina resmi. Mungkin dinaikkan lagi. Harga dasar bahan bakar minyak Pertamina kepada instansi pemerintah. Kalau dilihat itu harga wilayah berdasarkan Sumatera, Jawa beda-beda. Let's say kita lihat harga 1 ya Bang ya, kategori 1. Ya. Di situ tulisannya 19.000 rupiah. Ya itu per dibagi 1.000 ya per liter. 19 juta ya per kiloliter itu ya. Iya, iya. Metrik ton itu. Berarti 19.000 ya? Iya. Berarti Pertamax pun sebenarnya, Abang ingin katakan dengan data ini, Pertamax pun sebenarnya itu disubsidi oleh Pertamina, begitu? Iya, benar. Dan diakui oleh Pertamina. Oh, ini kan menyalahi aturan dong, Bang? Kasnya Pertamina bisa... Ya, nggak ada yang salah. Ya, ruginya Pertamina. Berarti nggak efisien dia. Itu tugasnya Menteri BUMN menegur Pertamina. Makanya saya bilang kemarin dirilis saya pecat semua direksinya itu. Galak betul Bang. Ya memang ya. Kalau nggak dipecat yang kasihan kan rakyat ini beli BBM-nya kemahalan. Dan itu saya kirim ke direksinya semua. Bang ini bicaranya yang abang bilang berarti yang 107 itu ya yang kita betul-betul impor dari MOPS-nya Singapura, kemudian dikalikan dengan rata-rata nilai tukar dan konstanta tadi, ketemulah angka ini dan angka ini ternyata di atas dari Pertamax yang dijual di masyarakat gitu ya Bang ya? Iya, kan itu ada margin, sudah ada margin. Itu 14.800 itu sudah ada margin dalam hitungan Kepmen SDM 62K 2020. Itu sudah ada margin
badan usaha itu 10%. Tapi di sini sih angkanya kalau Abang tadi bilang 14.800, ini angkanya 19.000 ya Bang. Mungkin karena ya, berarti kan kemahalan itu. Kemahalan ya. Berarti kan ini harusnya ditutup semua kilang Pertamina. Lebih bagus kita impor langsung. Oh, jadi ini data kilang Pertamina sendiri kalau kita bandingkan dengan impor 14.800. Oh, nggak efisien ini Bang. Ya. Tadi saya konfirmasi tadi pagi kepada Irto Ginti. Dia bilang ini BBM industri. Saya bilang mana? Tunjukkan BBM untuk umum. Tidak berani dia tunjukkan. Oh, ini mahal semua nih Bang, premium pun 15.000. Ya, memang mahal. Makanya kan ingat nggak Mas Ahmad, waktu di awal pandemi, Ibu Nike kan ngomong di DPR, apa saya tutup kilang kita? Kalau Abang lihat apa ini kita tutup? Inefisiennya karena apa Bang? Lah, macam-macam. Ada penyakit bawaan, ada yang memang masih berlangsung saat ini. Contohnya, saat ini Pertamina Kilang, dulu ISC, dulu sebelum restrukturisasi, pembelian minyak dipusatkan di integrated supply chain, di bawah direksi langsung. Karena Petra sudah ditutup di Singapura. Proses pembelian minyak mentah itu menyebutkan nama negara. Misalnya West Africa Crude. Nah, di Afrika itu sudah diijon dengan 3 trader besar, yaitu Vitol, Glencore, Trafigura. Vitol ini kan yang punya Vivo nih Bang ya? Bukan? Yang dari benar. Yang dari Swiss kalau nggak salah, ya betul. Ya benar, Vitol inilah salah satu pemain. Dan mereka ini banyak memupuk modal dari bisnis dengan Pertamina, Trafigura, Glencore, dan Vitol. Jadi harusnya sama kayak mobil kita, harusnya kan dibilang aja, ini mobil harus standar BBM-nya Euro 4 atau Euro 5. Tinggal kita milih, apakah produk Pertamina, atau Shell, atau Petronas. Baik. Dan Total, dan Vivo. Baik. Tidak boleh kita bilang produk Euro 4 tetapi dari negara Indonesia, ya itu kan namanya udah menunjuk Pertamina. Itu tidak fair. Jadi sudah itu. Nah, ini ada dugaan kong kali kong. Itu sejak awal saya sudah protes. Sama Ahok pun saya udah bolang-kali bilang, kalau ini mau Pertamina efisien, proses pembelian minyak mentah itu disebutkan aja kebutuhan spek dengan kehandalan kilang. Baik. Apakah minyak ringan, minyak berat, kandungan sulfur di bawah 1, itu aja. Baik. Itu akan memberikan efisiensi sampai $5 per barrel. Baik. Nah, ini Mas Ahmad hitung aja, kalau per hari kilang mengimpor 400.000 barrel, berarti ada berapa itu? 2 juta kemahalan. Ya, kalau 2 ya, tinggal sebulan berapa itu? 60 juta. Kali 30, ya. Nah, udah tinggal hitung aja lah. Wow, itu uang gede, Bang. Ya, makanya tertutup terus itu tendernya. Baik. Itu. Baik. Kemudian, tadi kan Pak Fahri bilang, narasi pemerintah setiap menaikkan BBM ini salah sasaran. Padahal Pertamina tahun 2018 telah membentuk kerjasama dengan Telkom, membuat proyek digitalisasi 5.508 SPBU seluruh Indonesia. Program itu ada kamera tiap SPBU. Setiap kendaraan yang mengisi BBM subsidi dan penugasan, dia terekam. Dan tersambung dia dengan BPH Migas maupun ke SDM. Baik. Proyek itu bernilai 3,6 triliun. Pertamina akan membayar kepada Telkom setiap liter BBM keluar dari SPBU per liter itu dibebankan Rp15,25 selama 5 tahun. Tetapi program itu tidak jalan. Kepala BPH Migas sudah melapor ke KPK setelah diresmikan oleh Menteri SDM pada Desember 2020. Kata Kenapa? KPK, ini Pansus Asa, boleh nanti Pak Fahri dekat gitu, Pak Pansus Asa.
Kata KPK mereka tidak bisa audit. Loh, kalau KPK sudah hafal kan dia bisa nunjuk BPPT atau lembaga lain untuk ini proyek dengan Telkom ini untuk apa, Bang? Lah, itu untuk mengontrol BBM subsidi. Oh, yang My Pertamina itu bukan? Ya, itulah sekarang mau disambung sana. Ini ada proyek besar 3,6 triliun. 3,6 triliun, dahsyat. Ya, waktu itu Direktur Pemasaran Pertamina masuk kami bekas orang Telkom. 2018. Dari Telkom yang ikut menantangkan dalam Pertamina adalah Dian Rahmawan, salah satu ya direktur. Itu sudah 3 tahun molor. Kegiatan itu diresmikan oleh Menteri SDM pada 29 Desember 2020. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salahnya siapa kalau BBM ini banyak terjadi penyimpangan salah sasaran? Yang katanya banyak dipakai oleh industri tambang maupun kelapa sawit. Baik. Jadi oleh sebab itu, saya kemarin bereaksi, Dirjen begitu melarang Vivo untuk menaikkan, itu ada pelanggaran peraturan Presiden. Baik. Tidak ada kewenangan Dirjen melarang itu. Dia harusnya memeriksa Pertamina kenapa mahal BBM kalian. Ini udah salah kaprah semua. Dirjen itu komisaris juga di Subholding Pertamina Hulu Energi. Iya. Baik, Pak. Gitu sementara. Baik, untuk sementara. sementara. Nanti kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab.